Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tirsa Figenadra dengan NPM 2305 1040 100 09. Di sini saya akan menganalisis suatu rancangan acak lengkap menggunakan SPSS. Sebelum kita menganalisis, kita harus mencari dulu sebuah penelitian ataupun em, skripsi ataupun sebuah jurnal dari orang-orang ataupun dengan penelitian kita sendiri untuk kita analisis. Tujuannya itu untuk mengetahui hmm, apa apakah suatu penelitian yang sudah kita lakukan itu eh, berbeda nyata ataupun tidak berbeda nyata dengan menggunakan aplikasi, tidak menggunakan manual. Jadi yang kedua itu kita buka em, Excel. Di sini kita masukkan tabel yang sudah kita cari dulu di penelitian-penelitian. Di sini saya menggunakan sebuah data rekapitulasi pertambahan berat badan atau PBB sapi Bali selama penelitian. Setelah itu di tabel sebelahnya ini ada tabel berwarna yang saya gunakan untuk mempermudah saya untuk membuat tabel yang di sebelah sini. Jadi tabel di sebelah sini itu merupakan tabel untuk mempermudah kita uh, pen- dalam melakukan pengujian kita di SPSS. Jadi di sini itu ada perlakuannya ada 4, yaitu P0, P1, P2, P3. Ulangannya ada 3. Jadi di sini tabel ini bisa kita buat menjadi 2 model. Yang pertama itu model yang saya buat ini dengan perlakuan di sebelah kanan dan bisa ulangan duluan ataupun perlakuan. Jadi, apabila mau yang ulangan 1, 2, 3, kita bisa memakai ulangan 1, 2, 3 sampai ke bawah. Sampai 16 jumlah data. Setelah itu masuk kita ke dalam SPSS. Masuklah kita ke dalam SPSS. Jadi pada SPSS ini pertama kali kita lihat di sini ada data view dan variable view. Kita masuk ke variable view. Di variable view itu kita buat perlakuan. Di sini ada ulangan. Di sini ada hasil. Hasil yang saya ingin cari yaitu hasil dari konsumsi. Jadi di perlakuan ini desimalnya kita buat 0. Setelah itu labelnya kita buat penggunaan pakan fermentasi. Setelah itu di values ini kita buat berdasarkan perlakuan yang ada pada penelitian ataupun jurnal yang sudah kita cari ataupun dari penelitian kita sendiri. Di sini karena ada perlakuannya pada penelitian ini ada 4 perlakuan, jadi saya buat di sini di labelnya itu ada 4 ya. Hmm. Dulu
Baik, setelah selesai kita okekan saja. Setelah itu masuk ke bagian ulangan, di sini juga desimalnya kita buat 0. Setelah itu kita buat values-nya berdasarkan ulangan. Di sini karena ulangannya ada 4, jadi saya buat ulangannya 4. Setelah itu, di hasil konsumsi, kita buat label yaitu rataan konsumsi HLTU gram per rataan konsumsi konsumsi HLTU gram per ekor per minggu. Setelah itu, setelah selesai kita masuk ke data view.
Setelah itu, kita masuk ke analyze, terus kita masuk ke general linear model, terus ke univariate. Setelah itu, di rataan konsumsi kita masukkan ke dependent variable. Penggunaan pakan kita masukkan ke fixed factor. Setelah itu kita masuk ke model. Pilih custom, tipenya kita ke main effect. Setelah itu di perlakuan yang di sebelah kiri ini, di faktor ini kita masukkan ke model. Setelah itu continue. Setelah itu kita masuk ke option. Di sini overall kita pindahkan ke display mean spot. Setelah itu display yang bawah ini kita buat kita centang di bagian deskriptif statistik dan homogeneity test. Setelah itu klik continue. Setelah itu kita masuk ke post-hoc. Sama, kita masukkan juga perlakuan ke post-hoc test for. Setelah itu kita pilih di bagian LST, Duncan, dan Tuki. Setelah itu continue. Setelah selesai, kita tekan OK. Maka di sini adalah hasil dari di sini kita bisa melihat hasil dari analisis RAL dari aplikasi SPSS yang sudah kita lakukan. Jadi di sini sudah ada hasil dari rataan konsumsi di Tuki dan Duncan. Setelah itu di sini ada LSD, ada tabel ANOVA juga di sini ada ya. Jadi ini adalah hasil data atau kami biasa menyebutnya dengan output. Setelah itu video ini selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan kepada pendengar dan juga yang melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.